Tuh. Kalau berbicara utang, ya yang sama kita ketahui utang itu wajib dibayar. Tetapi dalam undang-undang, kalau menggunakan mekanisme Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan, itu mekanismenya itu utang itu bisa ditunda. Kalau bayangannya orang bahwa pailit itu menakutkan, tidak juga. Karena dalam putusan pailit itu debitur bisa going concern. PKPU itu Atau di bawah kepailitan, 60 di bawah 60 hari hari sudah sudah harus putus. selesai. Iya. Berarti dalam 60 hari diputus uang saya balik atau tidak, kasarnya seperti Itu gitu ya. yang biasa orang dengar bahwa nanti kalau di penjara uang saya tidak balik. Kan pidana itu perbuatannya. Iya. Keperdataannya itu adalah transaksi bisnisnya, utangnya. Oke. Jadi pidana itu tidak menghapus utang. Utang yang misalnya kan sekarang banyak debt collector yang datang mau sita ini sita itu. Terus dari sisi Pak Asis sebagai seorang pengacara, bagaimana nangani seperti itu, Pak? Halo sahabat Andrew Nugraha, apa kabar? Hari ini saya kedatangan tamu seorang pengacara. Tapi pengacara ini punya profesi yang sangat luar biasa, bahkan beliau adalah seorang kurator yang dipakai oleh berbagai macam tempat dan spesialisasinya di soal hutang perusahaan. Nah, hari ini kita ingin bahas tentang hutang perusahaan. Apakah mungkin hutang perusahaan itu bisa ditunda? Apakah, kalau tidak dibayar kan tidak mungkin ya, tapi apakah bisa ditunda? Nah, sebelum kita membahas hal itu, saya ingin sambut dulu teman saya, sahabat saya, Bapak Abdul Aziz Pangeran. Apa kabar Pak Aziz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ya Pak ya. Sama-sama. Pak Aziz, mungkin Pak Aziz bisa kenalkan diri dulu ke teman-teman. Selama ini apa profesi Pak Aziz? Apa yang dikerjakan selama ini? Ya, terima kasih Pak Andro. Jadi kenalkan, nama saya Abdul Aziz Pangeran. Profesi keseharian pengacara Pak, biasa dikenal advokat. Selain itu saya juga aktif sebagai pembicara beberapa forum, undangan, kampus, atau itu asosiasi yang saya anggap istimewa atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah ya seorang pengacara yang diberikan kesempatan untuk meningkatkan profesinya menjadi kurator, kurator kepailitan. Seperti itu, kurator itu kan ya digunakan oleh pengadilan niaga Pak. Betul. Iya. Sebenarnya kalau boleh tahu Pak, kurator itu kalau pengacara kan banyak sekali ya. Iya. Tetapi kan kalau kurator di Indonesia itu apakah banyak sekali atau tidak terlalu banyak Pak? Kalau dibilang banyak mungkin tidak juga Pak ya, karena yang setahu saya itu organisasi kurator ada 3. Mungkin saat ini ada pengembangan menjadi 4, tetapi setiap anggota itu kalau cuma 4 organisasinya pasti bisa dibayangkan bahwa terbatas ya. Ya, betul. Dan ruang lingkup pekerjaan kurator ini kan SK-nya terdaftar di Kementerian Hukum dan digunakan oleh pengadilan niaga. Kenapa saya bilang tidak banyak? Karena pengadilan niaga ini yang tidak banyak. Betul. Pengadilan niaga ini untuk bahan informasi bahwa cuma ada 5 di Indonesia. Di mana saja Pak? Pertama Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya, dan yang syukurnya kita orang Sulawesi ini ada di Makassar. Ada di Makassar. Jadi kalau misalnya ada kasus hukum niaga, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta ya. Wilayahnya wilayah Makassar. Wilayahnya wilayah Makassar. Nah, Pak, kita bicara tentang bisnis yang memang selama ini Pak Aziz sudah banyak nangani ya. Bisnis itu kan kadang-kadang butuh cash flow, butuh pinjaman bank, berhutang dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita bicara bisnis, kadang-kadang bisnis itu tidak sesuai harapan. Kita beranggapan wah bisnis pasti naik, tiba-tiba ada masa siklus bisnis lagi turun.
ada tahun-tahun di mana lagi musim kering seperti itu. Akhirnya hutang mulai naik. Kadang-kadang jatuh tempo nggak bisa kebayar. Iya. Nah, kita ditagih nih, perusahaan ditagih. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang berhutang terhadap perusahaan atau institusi yang memberi pinjaman? Karena kan kadang-kadang mereka kirim debt collector lah dan lain sebagainya. Nah, banyak perusahaan mereka bukan tidak mau bayar, tapi mereka mungkin karena cash flow-nya lagi hancur. Bagaimana Bapak melihat kasus seperti ini dari sudut pandang hukum? Baik, ya mungkin karena faktor pengalaman aja Pak ya. Ya. Pengalaman alhamdulillah sampai hari ini bisa dibilang sudah 15 tahun. Saya banyak menjumpai permasalahan-permasalahan di hukum bisnis. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa berbicara utang, piutang itu adalah sesuatu hal yang mengerikan ya. Berbicara kita punya piutang, kita nagih, ada konsekuensi hukum. Ya. Kemudian kita yang punya perusahaan yang punya utang pasti bayangannya harus bayar dan yang memang kewajiban yang debitur itu harus bayar utang. Tapi bagaimana kalau misalkan seperti yang Bapak bilang tadi, perusahaan dalam keadaan kondisi yang dimana karena faktor dinamika bangsa negara kita ini ekonomi lagi agak susah melakukan pengembalian terhadap kewajiban utang itu. Iya, betul. Kalau berbicara utang ya yang sama kita ketahui utang itu wajib dibayar. Tetapi dalam undang-undang kalau menggunakan mekanisme undang-undang 37 tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan itu mekanismenya itu utang itu bisa ditunda. Oh, oke. Bukan tidak dibayar Bukan ya. tidak dibayar. Tetapi ditunda. Iya. Nah, kalau mau ditunda bagaimana caranya, Pak? Kalau di pasal 222 itu PKPU 37 tahun 2004 itu debitur bisa mengajukan Pak di pengadilan niaga kayak seperti di Makassar. Pengusaha baik itu pribadi maupun perorangan, dia sudah dalam keadaan kapasitas sudah tidak mampu membayar utang-utangnya terhadap kreditur yang ada itu bisa mengajukan di pengadilan niaga. Jadi saya nih Pak, Makassar. saya nih yang berhutang sama orang misalnya, tapi saya sudah tahu saya nggak bisa bayar, saya mengajukan diri begitu Pak. Oke, bukan saya nanti diajukan ya? Bisa juga, sebaliknya juga bisa. Artinya kan yang banyak kita lihat itu adalah kreditur dalam hal ini pemilik piutang mengajukan PKPU terhadap debiturnya, debiturnya, apakah itu debitur perorangan maupun debitur badan hukum. Karena mungkin kalau menggunakan jasa pihak ketiga ya khawatirnya ya pasti kalau terjadi apa-apa di lapangan bermasalah, terjadi tindak pidana anarkis yang bermasalah juga yang memberikan kuasa. Sehingga kalau pengusaha, mohon maaf kalau saya bilang pengusaha yang cerdas dan mengerti hukum pasti dia akan mengajukan PKPU terhadap debiturnya, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Karena debitur yang diberikan kesempatan untuk mengangsur atau mengajukan proposal pembayaran hutang itu akan dikaji oleh pengurus yang diangkat oleh pengadilan, yang profesi kurator ini akan dianalisa oleh hakim pengawas, kemudian para kreditur diberikan kewenangan untuk apakah menolak atau menerima. Itu kalau misalkan debitur tidak mampu mengajukan proposal, tidak mampu meyakinkan para krediturnya untuk meyakinkan bahwa saya bisa bayar utang saya dengan skema seperti ini, maka bisa jadi debiturnya itu debitur pailit. Diputus pailit oleh pengadilan. Pada saat diputus pailit, otomatis pengadilan mengangkat kurator di dalam perkara itu. Ya seperti kami ini, Pak. Kalau tadi Bapak bilang diputus pailit, kalau diputus pailit berarti saya misalnya yang berhutang, berarti kan bisnis saya udah habis dong Pak. Sita umum. Sita umum untuk debitur pailitnya. Sangat kalau bayangannya orang bahwa pailit itu menakutkan, tidak juga. Karena dalam putusan pailit itu debitur bisa going concern dalam pengawasan kurator. Dalam pengawasan pengadilan niaga, dalam hal ini hakim pengawas. Berarti kasus-kasus yang mungkin kita coba lihat di beberapa waktu terakhir ini, ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya mem-PHK massal perusahaannya dan akhirnya menutup. Itu mungkin karena mereka sedang
diajukan pilot gitu ya Pak ya? Sayang juga sih sebenarnya kalau kita melihat ada perusahaan diajukan PKPU, kemudian dinyatakan pilot, kemudian harus melakukan semacam uh, pemutusan kerja terhadap karyawannya. Di kepailitan ini ada yang namanya going concern. Going Pak. concern. Going concern ini sebenarnya bisa diajukan oleh debitur yang dinyatakan pilot ini, Oke. bahwa dia masih bisa melaksanakan usahanya dengan cara ya melaksanakan kegiatan usaha itu, menjalankan perusahaan itu dan membayar para krediturnya dengan cara seperti ini. Oke. Ataukah debitur itu perusahaannya diambil alih oleh kurator yang menjalankan untuk hasilnya itu digunakan untuk membayar para krediturnya. Oke. Ya, jadi kepailitan ini bukan sesuatu hal yang menakutkan juga, cuma memang harus diolah oleh SDM yang mumpuni dan mengetahui bahwa PKPU dan kepailitan ini ya, dari sisi negatif positifnya ada ya, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi punya bisnis yang cukup besar, tetapi mungkin sedang punya permasalahan dengan keuangan dan ingin mencoba mengajukan mungkin bukan kepailitan ya, tetapi menunda pembayaran, bisa coba untuk mengajukan ke PKPU begitu ya Pak ya? Nah, sekarang Bapak mungkin selama pengalaman 15 tahun, perusahaan-perusahaan apa aja Pak yang sudah pernah di-handle oleh Pak Asis selama ini? Alhamdulillah, kalau di kredit macet ini biasa debitur Pak ya, yang kita lakukan pendampingan, ada perorangan, yayasan, badan hukum, perseroan. Kalau di kepailitan ya industri, perusahaan tambang, batu bara, ada sindikasi, BPR, ada bank besar juga yang mengajukan permohonan PKPU dan PKPU ke debiturnya, dan alhamdulillah meminta kami untuk menjadi salah satu kuratornya. Berarti Bapak sudah pernah nangani baik yang jadi debitur maupun yang jadi kreditur, dua-duanya. Berarti sudah tahu kalau debitur dia maunya seperti ini, kreditur maunya seperti itu. Nah Pak, Bapak mungkin bisa cerita, kan prosesnya itu kan kadang-kadang memakan waktu cukup lama. Saya yang punya uang, saya mau nagih, saya yang mesti kerja keras untuk mengajukan. Wah, biasanya adakah masa waktu satu perusahaan yang mengajukan PKPU terhadap perusahaan lain yang pinjam ke saya misalnya, berapa lama itu Pak? Jadi sebenarnya begini Pak, kadang masyarakat pasti berpikirnya seperti ini. Berperkara di pengadilan itu ada upaya tingkat pertama, pengadilan negeri 6 bulan, pengadilan tinggi 6 bulan, kasasi bisa lebih 6 bulan sampai 1 tahun, mana PK lagi. Pasti waktunya cukup panjang. Ya. Kelebihannya dari PKPU atau kepailitan ini ya kurang di bawah 60 hari sudah putus. PKPU itu di bawah 60 hari sudah harus selesai. Oh, berarti dalam 60 hari diputus, uang saya balik atau tidak? Kasarnya seperti gitu ya? Tidak juga. Artinya terhadap perkara yang diajukan ini sudah ada kepastian hukumnya. Apakah dikabulkan atau tidak? Seperti itu. Kalau nanti persoalan bahwa apakah debitur ini mampu dalam proses PKPU ini, kita cerita pada saat dia dinyatakan PKPU, kemudian dia mampu mengajukan proposal perdamaian, mekanisme pembayaran utang dan disetujui oleh krediturnya, pada saat itulah pemohon atau kreditur yang mengajukan, di saat itulah dia punya kepastian kapan dia dibayar. Apakah nilainya besar atau kecil, tapi dalam waktu itu sudah mendapatkan kepastian. Berarti dalam kasus PKPU itu keputusan yang didapatkan adalah kepastian kapan pembayaran, seperti itu ya, entahkah nanti reschedule, entahkah restructure, tapi kepastian pembayarannya sudah ada. Betul Pak. Karena kalau debitur uang prestasi terhadap itu, maka konsekuensinya dia akan dinyatakan pilot. Ya, kalau kita dengar perusahaan mana sih misalkan atau perorangan mana sih yang mau dinyatakan pilot, tentu kan orang berpikir untuk itu, sehingga lebih kuat dorongannya kalau kita mengajukan PKPU baik debitur ini, baik perorangan maupun badan hukum, lebih kuat dorongannya, ancaman konsekuensi hukumnya
kalau kita ngajukan PKPU dibandingkan melakukan penagihan dengan menggunakan pihak ketiga. Oke, berarti kan ada juga pengusaha yang memberikan barang dan akhirnya itu jadi hutang kan ya, Iya. jadi piutang, terus tidak dibayar oleh si debitur orang yang ambil barang Iya. itu, diajukan tapi buntutnya cuma sekedar masuk penjara. Apakah itu melalui mekanisme PKPU juga atau sebenarnya itu lewat pengadilan biasa, Pak? Ya, kalau berbicara debitur yang kemudian dilaporkan oleh krediturnya, sebenarnya itu yang biasa orang dengar bahwa nanti kalau di penjara uang saya tidak balik. Kan pidana itu perbuatannya. Iya. Keperdataannya itu adalah transaksi bisnisnya, utangnya. Oke. Jadi pidana itu tidak menghapus utang. Oh. Malah sebenarnya kalau misalkan ada pemilik piutang atau kreditur melaporkan debiturnya ke polisi, kemudian sampai berkekuatan hukum, sampai di penjara berkekuatan hukum, itu adalah bukti yang paling kuat bahwa benar ada transaksi bisnis di sini, benar si debitur yang mantan narapidana ini ada utangnya. Berarti apakah bisa Pak orang setelah dia masuk penjara nih karena ndak bisa bayar misalnya, setelah dia keluar dari penjara, katakan dia dapat 2 tahun, setelah dia keluar dari penjara, dia diajukan lagi untuk membayar kembali hutangnya? Bisa Pak, Oh, tetap krediturnya masih bisa bisa? mengajukan lagi. Apakah gugatan perdata tergantung nominal utang mungkin ya. Oke. Tergantung pertimbangan bisnisnya ada, apakah ini bisa dilayangkan gugatan perdata biasa atau PKPU seperti itu. Berapa minimal hutang yang saya bisa berikan ke orang sampai saya bisa ngajukan ke PKPU? Sebenarnya tidak ada klasifikasi terkait mengenai pembatasan besar atau kecilnya utang itu. Lebih kepada aspek bisnisnya sih sebenarnya Pak. Oke. Pertimbangannya bahwa debitur ini diajukan PKPU ini, maka debitur ini punya konsep atau mekanisme atau penawaran cara bayar. Jadi bukan nilainya. Oke. Bukan nilainya ya kan. Kita berpikir bahwa nilainya, ya tentu kita berpikir bahwa nanti yang besar utangnya baru kita ajukan PKPU. Tidak juga. Kita kan banyak melihat bahwa tagihan-tagihan cuma 300 juta, 500 juta, 800 juta atau di bawah 1 miliar mereka diajukan PKPU. Wow. Jadi tidak Kalau berbicara utang cuma nilai. 10 juta Pak, diajukan PKPU? Enggak lah ya. Enggak, dari segi bisnisnya kan kecil. Bayar proses pengadilannya lebih banyak. Biaya pengacaranya, Iya, biaya iya, iya. daftar di pengadilannya. Ya, Itu. oke. Kalau di bawah 10 juta ya. Nah, kembali Pak, kita bicara mungkin hutang dari sisi yang sedikit berbeda. Hutang yang misalnya kan sekarang banyak debt collector Iya. yang datang mau sita ini sita itu. Terus dari sisi Pak Asis sebagai seorang pengacara, bagaimana nangani seperti itu Pak? Mungkin banyak ada teman-teman yang sedang berkasus seperti itu. Pak Asis bisa kasih tips-tips untuk mereka ngadepin kasus seperti ini. Jadi kalau utang piutang kan ada dua sisi Pak ya. Iya. Pihak krediturnya dan pihak debiturnya. Kira-kira kita memberikan contoh ini di posisi Saya yang ngutang lah Pak, saya ngutang motor misalnya, Iya. 3 bulan nggak terbayar, kan pasti itu mulai berproses kan, ditarik lah apa, nah itu kan biasanya ada proses debt collector lah, Iya. apalah di situ. Kalau mungkin fokusnya leasing ya, Leasing, apakah itu ya. utang motor atau utang kendaraan Ya, roda 4. Saya atau sih kalau rumah. tiba-tiba ada teman yang mengalami kondisi seperti itu, dijamin oleh aturan Kementerian Keuangan itu bisa mengajukan restrukturisasi namanya Pak. Oke. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa barang saya akan disita di tengah jalan, kemudian barang saya ini akan saya ditagih oleh krediturnya. Pada saat inilah pentingnya juga Pak kita belajar matematika ya. Iya. Belajar matematika bahwa pada saat kemampuan bayar kita sudah kita hitung pendapatan kita, kemampuan membayar biaya biaya hari-hari, kemudian kewajiban utang itu kalau misalkan sudah tahap atau kondisi di mana utang itu ada ekonomi kita tidak mampu lagi membayar utang cicilan motor atau mobil tadi, ini bisa mengajukan permohonan restrukturisasi kepada
leasingnya Pihak ini, leasing. pembiayaan ini. Tapi jangan sampai tidak jangan menghindar begitu ya Pak ya? Iya, kalau menghindarkan kan ya saya anggap bukan pelanggaran hukum karena mungkin tidak nyaman ditagih ya. Tetapi ya kembali tadi bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Ya, Kenapa tidak gunakan mekanisme hukum? Oke. Sama orang berbisnis. Mekanisme 37 tahun 2004 ini adalah saluran hukum bagi para pengusaha, bagi para pebisnis untuk menyelesaikan utang piutangnya dengan mekanisme PKPU dan kepailitan. Jangan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Oke. Seperti itu. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang sedang punya masalah dengan keuangan, akhirnya motornya, mobilnya atau rumahnya agak kesulitan membayar, sebetulnya datangilah leasing itu Iya. dan mintalah restrukturisasi Iya. begitu ya Pak ya. Betul Pak, harus diakui bahwa keadaan ekonomi saat ini Tidak sedang baik-baik saja. tidak sedang baik-baik saja. Otomatis kita harus fokus kebutuhan sehari-hari, bagaimana menjaga stabilitas bisnis kita ini. Ya, Satu betul. sisi ada utang juga yang harus dibayar. Yang menurut saya langkah yang paling tepat itu yang mengajukan restrukturisasi. Oke. Di- Nah, Pak Asis, sekarang kalau misalnya nih ada perusahaan yang berhutang ke suppliernya, terus kemudian dia cicil-cicil bayarnya, cicil-cicilnya juga nggak kira-kira ya, paling kecil sekali lah dibanding nominalnya. Tapi dia bisa bayar supplier lain lebih besar. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh orang supplier yang ngasih barang dan mulai macet ini? Lakukan ajukan PKPU seperti tadi, Pak. Iya, berarti kalau supplier posisinya dalam hukum PKPU dan kepailitan itu adalah kreditur, Pak ya. Betul. Kreditur ini kan merasa tidak adil. Iya. Dia tidak merasa adil karena saya dibayar, kreditur yang lain dibayar besar, sementara saya kecil. ini dibayar Kecil, kecil. betul. Itulah fungsinya kalau diajukan PKPU. Putus PKPU, yang bersangkutan secara hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal atau mekanisme pembayaran kepada semua krediturnya. Oke. Jadi kalau misalkan yang di sana mengatakan bahwa di sana terlalu banyak, ya nanti pengurus di dalam perkara itu yang bisa mengatur bahwa kalau mau dikabulkan proposalnya proporsional, harus proporsional. Oh. Harus yang di sana misalkan 10, yang di sini juga 10. Jadi sebenarnya PKPU ini adalah memberikan ruang, kesempatan untuk sama-sama mendapatkan keadilan. Oke. Yang banyak orang berpikir kalau proses PKPU kepailitan yang ada adalah tanda kutip misalkan bahwa ada kerjasama yang tidak positif, yaitu belum tentu juga, karena sepanjang dijalankan dengan baik maka proses itu akan menghasilkan juga keadilan bagi para pihak. Pak, saya pernah dengar Pak, untuk mengajukan satu perusahaan ke PKPU butuh minimal 2 perusahaan yang sama-sama tidak dibayar tanda kutip baru bisa mengajukan. Iya, Apakah benar? syarat betul Pak. Oh, Syaratnya oke. harus 2 kreditur. 2 kreditur, Dua kreditur yang ya. 2 mengajukan. kreditur yang mengajukan baru proses PKPU Iya, itu bisa berjalan. betul, 2 kreditur. Oke. Jadi berarti teman-teman pengusaha hari ini saat ini mungkin saya bicara dari sisi supplier yang tidak dibayar oleh customernya. Kalau Anda tahu ada supplier lain juga yang tidak dibayar, join sama-sama mengajukan PKPU seperti itu Pak ya. Iya. Karena harus minimal 2 perusahaan. Minimal 2 kreditur. Dua kreditur. Dan kemudian perusahaan yang mengambil hutang atau debitur itu memang perlu menyiapkan mekanisme sistem pembayaran berupa restrukturisasi, Iya. ataukah ya dia mau bayar berapa kali, berapa nilainya itu dinegosiasikan di Betul. PKPU begitu ya Iya. Pak ya. Pada saat 2 kreditur ini bermohon, dinyatakan dikabulkan permohonannya, debitur ini harus menyiapkan proposal perdamaian, mekanisme pembayaran. Tapi yang banyak kita jumpai juga ini adalah debitur yang mengajukan PKPU karena kondisi sudah tidak mampu bayar para krediturnya, ya dia mengajukan sendiri, volunteer namanya Pak. Jadi saya yang ngutang
saya tahu saya punya kemampuan bayar tidak ada, Iya. sayalah yang mengajukan ke PKPU. PKPU. Nah, Iya. kalau saya mengajukan, Pak, apakah saya perlu dua perusahaan atau saya bisa sendiri? Tetap harus dua. Kan tadi ini karena ketidakmampuan membayar beberapa kreditur kan. Oh, jadi kalau saya sudah tahu ada beberapa Iya. kreditur yang saya tidak bisa bayar, minimal 2, saya ngajukan diri ke PKPU Betul. bahwa saya tidak mampu bayar. Betul. Ada mekanisme lain yang bisa mau diajukan gitu Iya. ya Pak ya. Oke. Wah, menarik sekali nih Pak. Karena sekali lagi di bisnis kan kadang-kadang orang berbisnis kan pinjam duit ya. Iya, pasti. Entahkah pinjam duit bank, pinjam duit keluarga, pinjam duit supplier, ya kita dikasih tempo 30 hari, 60 hari itu kan sebenarnya kan pinjam duit supplier Iya. kan. Nah, cuman kan kadang-kadang bisnis tidak berjalan sesuai rencana. Nah, memang saya tahu ada juga pengusaha-pengusaha yang dikasih kredit oleh suppliernya, yang ada hasilnya tidak dibayarkan ke supplier, dia beli yang lain-lain. Iya. Beli barang-barang konsumtif, beli mobil, beli tas, beli macam-macam. Oke, Pak. Terakhir Pak, ini kan banyak orang yang berpikir kalau saya menikah lagi tanpa surat, Iya. berarti tidak ada kasus hukum. Bagaimana menurut Pak Aziz sebagai seorang pengacara melihat hal seperti ini? Jadi sebenarnya mungkin hal seperti ini bisa berlaku bagi siapa saja ya. Iya. Tidak, bukan berarti harus seorang pengusaha atau pejabat. Ya. Ini setiap orang potensi untuk melakukan hal seperti itu, Pak. Yang jadi masalah, apalagi kalau seorang pengusaha, yang perlu dipikirkan ini, jangan sampai karena perbuatan seperti itu, menikah siri atau melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan resmi dari negara, itu berdampak pada bisnisnya nanti. Oke, ya, Jadi betul. banyak kita lihat Pak kasus-kasus pengusaha membangun usahanya begitu besar, tapi ujung-ujungnya usahanya itu melahirkan masalah Pak. Oke. Mending kalau sudah, apalagi kalau ada juga yang meninggal baru dapat gugatan harta bersama. Begitu gugatan dia meninggal, pembagian semua yang enggak jelas datang ngaku saya istrinya. Iya. Ada berapa banyak gitu ada ya? orang bisa membuktikannya secara hukum kan jadi Betul. masalah lagi Pak. Jadi Oke, kadang saya oke. selalu sampaikan bahwa jangan sampai kita seorang pengusaha berkembang, maju, tetapi ada potensi usaha kita ini ada potensi gugatan harta bersama, gugatan Ya, kewarisan, betul, kredit macet, betul, kepailitan. Maksud saya betul. seorang pengusaha ya tinggalkanlah bisnis, Ya. jangan sampai meninggalkan masalah. Betul. Ini yang harus dicermati, direnungi oleh kalangan pengusaha. Pengusaha harusnya meninggalkan warisan Iya. buat anaknya, Iya. bukan meninggalkan masalah dan hutang piutang. Iya. Nah, yang terjadi kan banyak yang seperti itu, Pak. Apalagi kalau meninggalkan usaha dengan istri simpanannya. Dengan istri tiba-tiba semua istri simpanan ngaku Muncul. Anak repot hadapi perkara kewarisan di pengadilan. Nah itu yang orang kan kadang berpikir bahwa menikah tanpa hubungan, tanpa buku nikah itu tidak ada haknya ya. Ya mungkin bayangannya seperti itu, tapi ingat bahwa setiap langkah itu ada konsekuensi hukumnya. Betul. Tindakan seperti itu pasti ada konsekuensi hukumnya juga. Kalau ya. orang mengajukan gugatan perdata, selama ini banyak haknya dibatasi, ada haknya yang dirampas dan menuntut hak terhadap apa yang diambil itu, maka saya pikir pengadilan dan faktanya memang juga ada beberapa yang diputus bahwa orang punya hak keperdataan atas apa yang dilakukan. Tapi kalau orangnya pengusaha sudah ini. meninggal, Pak, terus keluarga yang lain tidak pernah tahu bahwa ini si wanita ini adalah istri simpanan, kan bisa aja ngaku-ngaku, Pak. Ya pasti kalau dia masuk di pengadilan pasti didampingi oleh penasihat hukum Ya. dan tentu ada pertimbangan sebelum mengajukan Pak. Ya, sepanjang dia bisa buktikan ya pasti dia akan mengajukan, tetapi kalau misalkan memang tidak ada buktinya, saya pikir orang tidak mungkin berani juga. Nah, tapi kan walaupun dia punya bukti, tetapi kan misalnya keluarga yang lain tidak pernah tahu. Nah, si orang yang melakukan sudah meninggal. Iya. Apakah masih tetap bisa proses hukum berjalan, Pak? Jadi ini cukup dinamis ya dalam
peradilan kita ini. Kan dari satu sisi mungkin pihak istri atau anak-anaknya mendalilkan melalui pengacaranya bahwa pernikahan itu tidak seizin istri pertama. Ya, misalnya. Bisa juga. Tetapi di satu sisi perempuan ini mendalilkan juga bahwa saya punya hak atas harta yang ditinggalkan, misalkan karena ada anak atau karena ada janji atau bagaimana, ya kembali lagi peradilan, hukumlah yang akan, pengadilan yang akan memutus kondisi seperti itu. Makanya negara kita ini adalah ada pengadilannya, jadi segala sesuatunya nanti pengadilan yang memutuskan. Mungkin orang berbicara undang-undang seperti ini, tetapi kembali lagi apapun yang diputuskan pengadilan itulah akan kita hormati nantinya. Tergantung hakimnya lah ya Pak ya. Iya, putusan pengadilan. Putusan pengadilannya. Iya. Oke. Pak, enggak rasa kita udah cukup banyak ngobrol nih Pak. Tapi kayaknya saya perlu undang Pak Asis lain waktu nih. Banyak hal yang kita bisa bahas dari kasus hukum, konsep-konsep hukum, apalagi pengusaha hari ini mereka tidak bisa hanya sekedar berusaha, tetapi juga harus bisa ngerti konsep hukum ya. Betul. Karena kalau tidak setengah kaki sudah dipenjara ini. Baik teman-teman, para sahabat yang Nugraha, senang sekali kita bisa ngobrol dengan Pak Asis. Beliau adalah seorang kurator, dan kurator bukan hanya di Kota Makassar ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, kalau saat ini mendapatkan penugasan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Makassar. Oke, berarti teman-teman yang mungkin sedang punya masalah dengan hutang piutang, ingin restrukturisasi hutangnya, ingin melakukan penundaan hutang, mau di Makassar, di Jakarta, bisa menghubungi Pak Asis. Dan nanti apa yang menjadi keahlian Pak Asis selama ini, baik sebagai seorang pengacara maupun sebagai seorang kurator maupun sebagai ahli hukum yang lainnya, Pak Asis dengan senang hati mungkin akan bisa memberikan nasihat hukum untuk hal itu. Terima kasih Pak Asis buat sharingnya hari ini, bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga apapun yang Pak Asis kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Amin. Dimanapun ada selalu sehat, selalu beruntung, dan semua dilancarkan. Amin. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Endro Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua. Terima kasih.